Selamat hari Minggu madi tasaluhudna damang dohot dainang. Acara perminggu di Jabu, Minggu Palmarum, tanggal 10 April 2022. Tema pinasupasuma naro di bagasan goarni Tuhani, martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Tapukama perminggota merede mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada dohot 2 ahama ede honokku. Jongjong mahita. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia natul mo palangit dohot tanoon. Amen. Asima roham diau ale Jehovah, ai targugut doau, maras dorohakku dohot dagiku, alai angguau, tuho doau marhapurusan ale Jehovah, nikudo, hodo debatakku, marguru tu tanganmu do aka persuryoki, say palua maau sian tangan ni aka musuku, dohot sian aka na mga lutong yaw. Alay Jehovah, say unang paurak au, ay hodo na hujow, say palua maau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangyang mahita, ali Tuhan Yesus sasada hodo si Pangulu padumuhon jolma dohot debata, hupuji hami maguarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala nisa luhud nabi nahemi, patupahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong nati naommu dohot hamamatem, asa huarsako kami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor siaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami huhut madok mauliate tuho, asa ulo hami mangihutok ko rodi hamamatean. Ali Tuhan Yesus diho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinubusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nyon rodi saleling ni lelengna. Amen. Hudul mahmu. Marede mahita siat buku ede nomor 322 ayat 4
Sai pasiat Tuhan Yesus. Tabigi mapatik ni debata di hari mingguon, ima patik parjolo sahatu patik paupaton, onma didok disi patik parjolo. Au do Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang gotungga bisi sobaon manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang gosoture dalanna, ay honau humna dosugut akan namarsineang di goarna. Patik paupaton, ingot tamuma pabadiahon ari minggui, di naunomari maulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halak pe namangibati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahena di pasu-pasu debata Jehovah ari paradian nanai jala di perbadiai ima sahatna atong rak mangidogugo mahita sia tuhat debata lau mangulahon na hobarto patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobarto patik mi amin. Marede mahita sian bukuede nomor 410 sada ayat 2 dohot tolu nang perara dosamu. Jongjong mahita Oh
Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalana badia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huhilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani i do bain na hupaserep hami diri nami saderion di jolom jala huparhatopot hami tung na joddo hami manibil sian akadalan munabadia songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i aidang di halomohon roham hamatian ni akka pardosa alai hamubaw ni rohana dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangyon dohot hagugon ni tod di porbadia asa terapul situ rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga di debata taringot tuhasyasan di dosata mucat pihak kadolok jalo humutal akarobian alai anggo parasi ni rohaku nasotu pamucat siakko jada padan ni hadamiokku nasotu pahumordit ninna jahubasiasiho hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Merede mahita buku ede nomor 210 ayat 2 Tuhan namarasi roha. Tajahama hatani debata epistel di hari mingguon imasian Matius 20 sada ayat sada sahatusia tajahama marsikat soring dungi lau mandapoton huta Jerusalem sahat manasida tu sosor bet page mardonokon dolok jetun sianima disuruh Yesus sisiana dua halak ninama bahwa hamu tu sosor na jelamunaan Mitor Jepang hamu madisi tabat lalu di sada rab dohot anakna hari-hari jala juga hamu mai tuau jada molotung adong nama dok hatana tu hamu alusi hamu ma narikot doi dituhani dungi pitor lason nama lai masa pisongoni masa Jepang na hinatahon ni panerangi pabuah hamu ma tu borusion idama naroma rajami manopoto nalabok dorohana halul di dohudulanna dohot anak ni halul di boban dungi lawang akasisiani patupahon nani dok na Yesus tenasida di buan nasida ma halul di dohot anakna diapehom ma ulos nasida tu gijangna laos di pahudul ma Yesus di atas nai
Dewa sinatarapi pahebakon ulus nasida tu dalani na dewa nawi manalik akarating hau jala dipaserakon tu si. Drap mahita alai suden atoropi akan na dijolona nang namangihut siap budi pe mangolopolopon hosiana di anak ni Raja Daud pinaso-paso manaro marhite kite goar ni Tuhani hosiana madigijang ima sahatna mertua ma akan atu mangihon hata ni dibata jala nau piopsa amin. Marede mahita buku ede nomor 716 ayat 1-2 di nama mulus. Jongjong mahita atong tahatidakon maha porsiautai songon nahita tidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap madok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatudusan natu mo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imane tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siato di parbadia adorang sohabubuan ido tu hatta nato mau nabernit di panguhuman ni silatus namate terpajal do ibadah di hau pinur silang na tua tu nabadu torudung ditanom namalok mengulu di hari patuluhon namanai tu surgo lau hudul tu siamunu di bata Jehovah amanai pargogona suatu dosa ni disi maibana pai mamulak sogo to tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditodi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasan ni dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda amin. Hudul mahamu marede mahita buku ede nomor 217 ayat 1-2 Jehovah do dongaku huhut tapasahat mapeliata
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana sukacita kita di hari Minggu ini? Minggu ini kita memasuki Minggu Palmarum. Dan dalam minggu ke depan kita akan masuk dalam minggu Paskah, mengenang kematian Yesus di Jumat Agung dan juga di hari Minggu kebangkitan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendapatkan penjelasan tentang firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita membaca firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita di hari Minggu ini dari Kitab Mazmur pasal 118 mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 29. Mari kita mengikutinya, saya akan membacakan untuk kita. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bermazmur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sungguh adalah sebuah peristiwa besar telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita melalui peristiwa Allah yang telah menjadi manusia. Di dalam diri Yesus Kristus itu dinyatakan bagi dunia ini. Namun bagaimana kita melihat hubungannya dengan firman yang menjadi topik khotbah kita dari Mazmur 118 ini? Tentunya kita bisa melihat melalui kesaksian hidup dari hamba Tuhan, yaitu Raja Daud, yang sebelumnya dia adalah seorang gembala, dan lewat perjalanan hidupnya itulah maka dia mengenal dan semakin mengerti bahwa Tuhan telah memilih dan memakai dia untuk menyaksikan kebesaran dan kuasa pertolongan Tuhan. Jika kita mengingat sedikit tentang kisah dari Daud, bahwa di tengah-tengah keluarganya dia adalah anak yang kurang diperhitungkan. Karena apa? Karena mungkin perawakannya. Tetapi dengan demikian dia ditugaskan oleh ayahnya untuk menjadi gembala. Di dalam peristiwa dia menjadi gembala, dia berhadapan dengan berbagai mara bahaya. Terkadang dia harus berhadapan dengan singa, oleh karena dia menggembalakan domba-domba yang telah dipercayakan oleh ayahnya. Namun dia tidak takut. Karena apa? Karena ternyata di dalam hatinya telah tertanam keyakinan yang kuat
sebagaimana iman dari orang tuanya, bahwa dia percaya Allah melindungi kehidupannya dan keluarganya, sehingga di saat-saat berhadapan dengan mara bahaya itu, dia melihat ada tangan Tuhan yang dia andalkan. Oleh karena itu, dia tidak pernah lari atas semua pergumulan yang terjadi ketika dia menjadi gembala. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, di saat situasi itu Tuhan mengutus nabinya untuk memilih raja pengganti Raja Saul. Dan akhirnya yang diutus itu mengurapi Daud. Singkat cerita, Daud akhirnya dipanggil karena apa? Karena dia mampu memainkan alat kecapi, musik yang dapat menyembuhkan. Dalam peristiwa kesaksian Alkitab, Raja Saul sering mengalami tekanan, sehingga dia butuh orang yang bisa menyembuhkan. Dan salah satunya dengan permainan kecapi Daud tersebut. Lewat kesaksian itulah Daud sekarang berada di posisi lingkungan istana. Namun bahaya mengancam kerajaan Israel, sehingga mereka sangat ketakutan karena bangsa Filistin dengan Goliatnya yang besar mengancam. Tidak ada yang berani, dan bahkan raja sendiri pun tidak berani, bahkan tidak mengandalkan Allah. Namun Daud tampil dalam masanya yang remaja itu, dia berkata, aku akan maju untuk mengalahkan musuh yang menakutkan umat Tuhan. Dan dengan nama Tuhan dia maju dengan menggunakan alih-alihnya alat pelempar batu untuk membunuh Goliat. Sampai di situ Bapak Ibu, kita menyaksikan bahwa Daud selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan di saat dia mengandalkan Tuhan, di saat itulah terlihat ada musuh-musuh orang-orang termasuk Raja Saul membencinya. Karena sorakan dari orang-orang Israel mengatakan, kalau Raja Saul membunuh beribu tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Itulah yang membuat Raja Saul semakin membenci dan akhirnya berencana untuk membunuh dan membinasakan Daud. Lalu Daud akhirnya harus pergi meninggalkan tugasnya. Namun dia tetap percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu, kesaksian ini, nyanyian puji-pujian ini adalah sebuah seruan iman atas pergumulan seorang percaya yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan lewat pergumulan itu, akhirnya Tuhan memakai hatinya, mulutnya, sehingga dia bersaksi, bernyanyi dengan apa yang kita baca tadi itu. Sampai dia berkata, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ini adalah seruan iman, bukan hanya sekedar hiburan. Bahkan di ayat selanjutnya, ayat 22 dikatakan, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dan jika dilanjutkan, hal itu terjadi dari siapa? Dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib yang terjadi dan dilaksanakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berseru-seru kepadanya. Maka Daud mengatakan, mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadikannya. Lalu dalam doanya, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kamu di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jika ditanya kepada kita, apa yang kita butuhkan dalam hidup ini? Jika dipilih dalam dua kata, berkat atau kutuk, pasti semua memilih, saya mau berkat. Bahkan saya mau diberkati. Lewat kesaksian ini, kita sedang dipanggil, diajak, dipertanyakan. Jika kita ingin diberkati, bagaimana caranya kita diberkati? Nats ini, firman ini berbicara dengan percaya bahwa Tuhan adalah keselamatan. Dan lewat keselamatan inilah kita sekarang dituntun untuk mengenal betapa banyak pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa menyaksikan banyak kesaksian-kesaksian yang kita alami sendiri. Bahwa pertolongan-pertolongan Tuhan itu nyata.
Ketika kita sedang berjalan keluar kota, mungkin ada mara bahaya yang kita lihat di kiri kanan, tetapi kita selamat. Bahkan mungkin jika pun kejadian itu terjadi kepada kita, kita mengalami keselamatan. Jika kita selamat, apakah itu karena kehebatan kita? Atau karena peralatan yang kita gunakan? Atau jika kita sekarang bisa hidup setelah melewati masa-masa krisis, apakah itu karena kepintaran dokter, kehebatan obat, atau karena kemampuan kita? Karena memang kita bisa hidup kembali. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa semuanya itu anugerah Tuhan. Dan anugerah yang paling besar itu adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan kita. Yang menjadi pertanyaan sekarang, siapakah yang menjadi pondasi iman kita? Jika kita katakan Tuhan adalah keselamatan, melalui nats ini dihubungkan dengan Paskah, Jumat Agung, dan hari kenaikan, kita mengetahui bahwa di dalam peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus rela untuk tersalib, itu adalah sebuah wujud nyata anugerah kasih Tuhan. Sehingga semua orang yang harusnya dibinasakan karena dosa-dosanya diberi waktu, kesempatan untuk memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, siapakah yang menjadi pondasi atas iman kita? Karena dikatakan di ayat 22, batu-batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu jika di tangan oleh para arsitek dan tukang bangunan adalah batu yang menentukan proses awalnya berdirinya bangunan sampai nanti dia boleh terselesaikan dengan proses di awal itu sendiri. Itulah pondasi pertama. Dan ini menjadi sangat menentukan bagi seorang arsitek atau seorang tukang bangunan. Demikianlah kita saat ini. Pondasi iman kita itu sangat menentukan pertumbuhan kita. Apakah kita bertumbuh di tanah berbatu, di tanah bersemak duri, di tengah jalan, atau di tanah yang subur? Apakah kita percaya bahwa ketika kita bertobat, sebagaimana seruan di minggu yang lalu, kita berubah, bertransformasi untuk masuk menerima anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan secara gratis. Bapak Ibu saudara yang terkasih, semua orang yang menghadapi penderitaan boleh mengatakan, aku selamat karena Tuhan. Tetapi apakah seruan itu disertai dengan tindakan, keyakinan, perbuatan kita? Bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, setelah kita diselamatkan, kita semakin dekat kepada Tuhan. Makin dekat pada Yesus. Makin dekat kepada kehendaknya. Menuruti firman-Nya. Meninggalkan segala dosa yang menghalangi kita untuk berjalan bersama Tuhan. Sebuah kesaksian yang saya baca dari tulisan Amang Pendeta STP Sihan, bahwa tokoh yang terkenal seperti Presiden Nelson Mandela pada masa-masa perjuangannya menghadapi apartheid itu tetap memperjuangkan supaya sesama warga memiliki hak kesetaraan. Tetapi perjuangan itu tidak mudah karena dia harus mengalami berbagai penyiksaan, bahkan di penjara bertahun-tahun. Bahkan di dalam penjara itu pun dia mengalami berbagai penyiksaan. Sampai sebuah kisah, orang yang memenjarakan itu sampai akhirnya melakukan sebuah tindakan yang tidak wajar, ya. Artinya menyiramnya dengan air seninya. Tetapi setelah Nelson Mandela keluar dan akhirnya dia bebas dan semua rakyat memilihnya menjadi presiden dan dia terpilih menjadi presiden, apa tindakannya? Dia mengatakan kepada orang yang memperlakukan secara tidak wajar itu tadi, secara tidak baik di masa-masa penyiksaan itu, bahwa dia memaafkan. Ini merupakan gambaran sikap hidup iman orang yang percaya. Ketika kita percaya dan berjuang untuk beriman, membela hak, kebenaran dan keadilan bersama dengan umat lainnya dengan iman kepada Tuhan,
tidak mudah. Pasti akan ada tantangan. Daud juga mengalami hal yang sama. Dengan perbuatannya, dengan ketaatannya, dengan keseriusannya untuk melayani. Tetapi dia harus berhadapan dengan ancaman. Bahkan mungkin juga kita melihat bagaimana Paulus dengan ketaatannya dan kesetiaannya, dia juga harus rela untuk menghadapi ancaman. Tetapi Paulus berkata, itu tidak kuanggap lebih penting daripada imanku, pelayananku, kesungguhanku kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, mari kita renungkan bahwa di dalam iman bersama Tuhan akan ada banyak tantangan. Tetapi yang paling utama adalah apakah kita tetap percaya bahwa dengan iman yang diperhadapkan kepada kita, kita tidak akan mundur, bahkan tidak menjadi takut. Karena apa? Tuhan melihat semuanya. Kita melihat Ayub, Nabi Ayub yang pada masa hidupnya dia diberkati oleh Tuhan, namun di saat kehidupannya mengalami mara bahaya. Karena apa? Karena tudung yang diberikan Tuhan diangkat. Lalu kemudian semua yang ada padanya harus menghadapi malapetaka. Bahkan sampai tubuhnya sendiri. Tetapi imannya kepada Tuhan membuktikan bahwa dia tidak mau berubah. Sampai akhirnya dia berkata, Tuhan, aku mengakui bahwa Engkaulah yang utama dalam segala hidupku. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, hal ini bisa kita lihat bagaimana Yesus di dalam pelayanannya selama hidup di dunia ini yang dituliskan oleh para Injil. Kita lihat bahwa Yesus benar-benar menunjukkan kasih dan kuasanya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Minggu ini mari kita introspeksi diri, kita evaluasi sejauh mana kita sudah mengikut Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan dengan sesuai kehendaknya atau dengan keinginan kita? Apakah kita mengikut Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita yang dibesarkan? Keselamatan yang Tuhan berikan adalah tawaran bagi semua orang yang mau menerima. Namun di balik itu, jika tawaran itu tidak diterima, maka dia akan berhadapan dengan penghakiman atas apa yang dia perbuat. Karena tidak seorang pun yang dapat menebus dosa-dosanya. Bahkan kita mengingat bagaimana Yesus mengingatkan orang-orang yang ketika dalam kesaksian mereka bertanya dalam Injil, siapakah yang lebih berdosa? Orang yang mempersembahkan persembahan di bait Allah lalu kemudian darahnya tercampur karena Pilatus membunuhnya? Tuhan Yesus berkata, bukan. Itu bukan persoalan siapa yang lebih berdosa. Tetapi mari kita introspeksi diri. Apakah kita melihat semua kejadian ini menjadi sebuah peringatan bagi kita? Apakah kita akan berubah atau malah membenarkan diri, merasa diri tidak berdosa? Tuhan Yesus berkata, aku datang kepada orang yang berdosa untuk mereka memperoleh pengampunan. Tetapi jika ada orang yang merasa dirinya tidak berdosa dan merasa dirinya lebih benar dari yang lain, maka akhirnya dia menghakimi orang lain. Tentunya dia tidak menerima keselamatan yang dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, di Minggu Palmarum ini kita diajak dan diingatkan. Kesempatan bagi kita. Kita baca Mazmur 118 ini. Ini sangat bagus untuk menuntun kita masuk kepada minggu-minggu menuju kepada hari mengenang anamnesis kematian Yesus. Sampai kita masuk di dalam sukacita akan kebangkitan Yesus. Ini mengajak kita untuk mau membuka hati kita. Datang kepada Tuhan dan berserah, berseru dan memohon pertolongannya. Sehingga lewat kesaksian Nats Firman ini kita beroleh kemenangan, keselamatan, dan bahkan kita boleh terus bersorak-sorai dan mengucap syukur. Hanya orang yang merasakan keselamatan dari Tuhanlah
yang melihat dosa-dosanya merah seperti kermiji, akhirnya putih seperti salju. Yang dosanya merah seperti kain kesumbah akan putih seperti bulu domba. Hanya mereka-mereka inilah yang layak untuk menerima pengampunan dari Yesus, karena mereka menyadari bahwa mereka orang berdosa. Kita mengingat ketika ada orang dua berdoa kepada Tuhan, yang satu Farisi, yang satu lagi orang berdosa. Yang Farisi mengatakan dalam doanya, Tuhan terima kasih bahwa aku telah berpuasa 2 kali seminggu, aku telah memberikan perpuluhan dari hasil-hasil tanamanku, dan tidak seperti orang ini, orang yang berdosa ini. Lalu orang berdosa itu berkata, Tuhan, aku orang berdosa, kasihanilah aku, ampunilah aku tidak layak untuk datang kepadamu, ampunilah aku. Tuhan Yesus berkata, orang yang diampuni dosanya adalah orang yang berdosa itu, yang mengaku dirinya mohon pengampunan, tetapi bukan orang Farisi itu. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, mari jika kita datang ke hadapan Tuhan, baik melalui ibadah kita saat ini, kita sedang berada di hadapan Tuhan. Mari kita serukan kepada Tuhan seperti pemazmur. Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, yang membutuhkan pertolongan dan pengampunan. Selamatkanlah aku, berikanlah aku kemenangan, berikanlah aku kekuatan. Lewat kesaksian inilah kita melihat Daud selalu mengalami kemenangan demi kemenangan atas semua pertempurannya. Namun Daud tidak sombong. Daud tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Dia selalu berkata, itu semua karena pemberian Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita sampaikan semua yang kita miliki. Kesehatan, mungkin kita sudah diberikan rezeki berkat, anak-anak yang sudah sukses, yang sudah berkeluarga, bahkan usaha yang terus berkembang di masa-masa COVID, pandemi, ekonomi yang merat-marit ini. Mari kita katakan, Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu. Dan jikalaupun saat ini kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan di dalam hidup sehari-hari, jangan pernah ragu akan pertolongan Tuhan. Kesaksian firman, Daud berkata, di semua hidupnya hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Dari mulai dia gembala sampai dia raja, dia tetap katakan hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Bapak, Ibu, siapapun kita saat ini, mari datang kepada Tuhan, katakan bahwa atas semua kehidupanku ini hanya Engkaulah Tuhan, pertolongan dan kekuatanku. Izinkan Tuhan untuk selalu menjadi kekuatan, pondasi dalam hidup kita, dan layak untuk menjadi tempat ucapan syukur, terima kasih kita. Orang yang telah menerima pertolongan Tuhan, hanya mereka yang mengerti mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah dalam minggu ini kita boleh diberkati oleh Tuhan, karena kita percaya segala hidup kita adalah pemberian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur jika lewat seruan dari Mazmur ini kami diingatkan betapa setiap orang percaya akan mendapatkan berkat dan pertolongan Tuhan ketika mereka merendahkan diri, bahkan mengaku dosa-dosanya. Seperti Daud yang merendahkan dirinya, sehingga dia bisa merasakan tangan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami semua, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saat ini sedang berdoa di minggu-minggu Palmarum ini. Kami mohon Tuhan kiranya yang terus menjamah dan menopang kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh, berakar, berbuah, dan dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh para pejabat-pejabat pemerintah, dari mulai tingkat presiden sampai kepada tingkat RT RW. Tuhan kiranya memberkati di semua jajaran masyarakat yang berjuang untuk bangkit di atas situasi
pandemi yang masih kami alami. Tetapi kami tidak mau takut. Kami harus berjalan dan kami harus berkarya di berbagai situasi. Tuhan berkati juga hamba-hambamu yang di situasi pandemi ini juga harus terus berinovasi, berkreasi untuk melayani dengan berbagai cara, menggunakan teknologi. Berkati Tuhan pelayananmu, Yayasan Badan Kerjasama Marturia ini, sehingga menjadi pelayanan yang terus berdampak, bahkan dapat melawat banyak orang yang boleh menyaksikan acara ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk HKBP melalui pelayanan sending dan penginjilan yang terus ditopang. Tuhan kiranya semakin menambahkan orang-orang yang percaya. Bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang menyaksikan, biarlah kami boleh tetap setia untuk mengikut Tuhan dalam segala keadaan. Kami percaya Bapa, janji-Mu adalah ya dan amin. Maka Tuhan berkata bahwa akan diberkatilah orang-orang yang datang dalam nama Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, jika kami saat ini datang kepadamu di Minggu Palmarum ini, mempersiapkan hati kami, bahkan komitmen kami untuk mau tetap setia mengikut Tuhan, bersama Tuhan, bahkan rela untuk berhadapan dengan berbagai mara bahaya ketika nama Tuhan harus kami serukan. Berkati Tuhan semua anak-anak, bahkan juga para mahasiswa yang akan menghadapi semua perjuangan mereka di tengah-tengah saat ini, yang sedang sekolah, bahkan juga yang telah tamat dari sekolah atau pendidikan untuk mencari pekerjaan, yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan menunjukkan bagi anak-anak kami melalui karya kreativitas yang mereka telah miliki. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua orang tua yang sedang bergumul, berhadapan dengan situasi, masalah kesulitan, masalah penyakit, bahkan masalah persoalan-persoalan di tengah-tengah hidup kami secara pribadi. Kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk tetap percaya dan setia kepadamu. Tuntun kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, sebab janji-Mu, Tuhan akan memberkati orang-orang yang datang dan mengandalkan Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari dimahita sebuku nomor 363 mauliate dok hamuna huhut tapasahat peliata. Jongjong Mahita.
tatangnya koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroruan ni saluhut sileo-lehon na denggan dot nasa ulibasa na maliutus. Hupasat hami ma, sienda ni lehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Say jalo may gabi wap na khusus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ho parhasya kami pilihanon, pati bulkon harajaumu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami, gudang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di banua gijang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajommu, say saut malo meniroham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togiho tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tuton di munabe. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.